Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Asif. Asal saya dari Serang, Banten. Nah, dengan NIM 2011301181, hobi saya menonton film. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ijtihad. Nah, ijtihad ini ialah mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam, yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk mencapai atau memperoleh sesuai hukum syariat. Nah, di ijtihad ini melalui pemikiran yang sungguh-sungguh ini berdasarkan dalil naklinya, yakni Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, lalu bagaimana hubungan ijtihad dengan maqasid syariah? Pencarian para ahli usul fikih terhadap al-maslahah atau kemaslahatan itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai macam istilah telah digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun, pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan kemaslahatan umat manusia dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nah, atas dasar itu, asumsi ini maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli usul fikih bersuara pada al-maqasid al-syariah, metode istibat hukum dengan menggunakan kias dan masalah al-mursalah ataupun yang lainnya. Adalah metode yang dapat digunakan pengembangan hukum Islam dengan menggunakan atau dikaitkan dengan maqasid al-syariah sebagai dasar untuk memperoleh kemaslahatan yang hendak dicapai dalam hukum yang ditetapkan. Nah, selanjutnya, lalu hubungannya ijtihad dengan perubahan sosial itu apa? Karena itu, ijtihad dalam bidang hukum Islam dalam mengantisipasi dinamika masyarakat dan perubahan sosial merupakan suatu hal yang mesti dilakukan dalam kajian hukum Islam. Nah, dinamika masyarakat dan perubahan sosial yang menyangkut nilai, pola tingkah laku, dan sistem sosial suatu masyarakat sangat menjadi perhatian dalam hukum Islam. Selanjutnya, asas-asas bermasalah dalam ekonomi dan bisnis Islam itu apa? Atau muamalah. Nah, muamalah ini adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Contoh muamalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan definisi ini meliputi interaksi hidup bertetangga atau berteman dalam prinsip umum. Nah, dalam prinsip umum terdapat 4 hal yang utama, yakni yang pertama, setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Yang ketiga, keseimbangan antara yang transenden dan imanen. Yang keempat, keadilan dengan mengesampingkan kezoliman, baik itu saja ter baik baik itu saja terkait jawaban saya untuk menjawab soal-soal tersebut. Selanjutnya, kesan saya mengikuti MK ini, Pak Ivan itu orangnya baik banget ya, suka menjelaskan ketika selesai presentasi gitu. Ketika selesai presentasi, Pak Ivan tuh selalu aja menjelaskan, pokoknya idaman banget dah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.